Hai, apa kabar? Training kali ini kita bakalan bahas buku yang sangat terkenal yang mungkin kalian pernah dengar judulnya. Namun saya yakin ada beberapa yang belum sempat buat baca semua isi buku tersebut. Kita bakalan cuplik beberapa intisari dari buku tersebut untuk bisa kita ambil sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan untuk diri kita ke depannya. Bersama Stephen Covey, kami mempersembahkan Seven Habits of Highly Effective People. Gak ada satu hal yang belum kamu tahu, maka kamu perlu tahu. Sebelum lebih jauh, saya ingin memberi gambaran awal tentang betapa dahsyatnya training kita kali ini. Karena saat kita bisa menerapkan apa yang akan kita bahas ini, akan ada perubahan besar yang mungkin akan segera Anda rasakan dalam kinerja atau bahkan kehidupan Anda. Mari kita ibaratkan pada sebuah gunung es. Yang sering dibahas pada beberapa training-training lain adalah etika personal, yang mana hanya fokus pada tampilan luar dari gunung es, atau bisa diartikan pada teknik untuk mendapatkan hasil secara instan. Sedangkan yang akan kita kupas kali ini adalah tentang etika karakter yang lebih mendasar dan seperti pada bagian gunung es yang lebih besar dan tidak terlihat, yang bisa melekat pada diri kita sendiri seperti prinsip dasar dan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Agar kita mudah mengingat, saya akan tuliskan di awal training ini. Nomor 1, menjadi proaktif. Nomor 2, mulai dengan gambaran hasil akhir. Yang ketiga, dahulukan yang benar-benar penting. Nomor 4, berpikir menang-menang. Yang kelima, cobalah mengerti orang lain terlebih dahulu supaya orang lain mengerti kita. Nomor 6 adalah sinergi. Dan terakhir adalah asalah gergaji. Kita akan jelaskan satu persatu. Kebiasaan yang pertama adalah menjadi proaktif atau be proaktif. Mari kita pahami terlebih dahulu tentang lingkaran kontrol dalam hidup kita. Terdapat hal-hal yang tidak bisa kita kontrol seperti cuaca, ekonomi, politik, kesalahan orang lain, pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Namun juga ada hal yang bisa kita kontrol seperti sikap kita terhadap satu hal, apa yang kita lakukan di waktu luang, hobi kita, dan lain sebagainya. Hubungannya dengan hal ini, ada dua cara yang bisa kita pilih, menjadi seorang yang reaktif atau pribadi yang proaktif. Seorang yang reaktif cenderung mempermasalahkan sesuatu yang di luar kontrolnya. Emosinya tergantung pada hal-hal yang di luar kendalinya. Seperti ketika cuaca sedang buruk, dia akan merasa jengkel dan mengeluh. Dan ketika cuaca bagus, bisa merasa senang. Ketika mendengar pendapat orang lain yang buruk tentang dirinya, dia akan merasa kecewa dan merasa tidak berharga. Namun ketika dipuji, dia akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja. Atau singkatnya, sikap, mood, kebahagiaan, kesedihan, bahkan kinerjanya bergantung pada hal-hal yang di luar kontrol atau kendalinya. Sehingga tipe orang reaktif akan cenderung menyalahkan keadaan apabila mengalami kegagalan atau seringkali dia mengungkapkan kalimat, "Dunia sedang tidak berpihak kepadaku." Berbeda dengan orang yang proaktif, yang akan bertanggung jawab atas nasibnya sendiri dan memiliki kekuatan untuk merespon dengan kebijaksanaan atas hal-hal yang terjadi di luar kontrolnya. Mereka menerima hal yang tidak bisa dikendalikan dan berfokus hanya pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Hal yang selalu mereka pikirkan adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Orang yang proaktif cenderung berpikir solutif, bukan memperkeruh masalah. Dia akan mengoptimalkan kemampuannya pada hal-hal yang dapat dia kendalikan dan menggunakan kemampuannya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kebiasaan yang kedua adalah mulai dengan gambaran hasil akhir atau begin with the end in mind. Kebiasaan ini didasarkan pada dua hal, bahwa hampir semua hal yang diciptakan di dunia ini terdiri dari dua hal, yaitu proses penciptaan pertama dimulai dari pikiran kita, dan proses yang kedua adalah tindakan kita.
hal paling penting dalam hidup kita adalah tujuan akhir yang ingin kita capai. Maka dari itu, kita perlu menciptakan gambaran detail akhir dari suatu hal yang ingin kita capai, yaitu sebuah destinasi akhir yang ingin kita tuju dari setiap langkah yang akan kita lalui. Sebagaimana seorang dokter memberikan dosis atau resep pada seorang pasien untuk sebuah tujuan kesembuhan yang ingin dia capai. Dengan gambaran tujuan akhir yang jelas, kita akan dapat menentukan langkah-langkah yang bijak dan cara yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kebiasaan yang ketiga adalah dahulukan yang benar-benar penting, atau put first thing first. Pada bagian ini, mari kita refleksikan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dan mulailah memilah mana aktivitas yang benar-benar penting yang harus kita kerjakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan akhir yang telah kita tentukan. Pada bagian ini, kita akan diajak untuk fokus pada time management. Setiap orang dalam satu hari memiliki jumlah jam yang sama, yaitu 24 jam, yang bisa dialokasikan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Sedangkan di dalam dunia kerja, kita memiliki setidaknya 8 jam waktu normal yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Dengan waktu yang masih terbatas ini, maka sangat penting bagi kita untuk memfokuskan ke hal-hal yang paling penting yang harus segera kita selesaikan. Dalam hal ini, mari kita bentuk 4 kuadran yang berdasarkan pada 2 indikator utama, yaitu seberapa penting dan seberapa mendesak. Dimulai pada kuadran pertama, penting dan mendesak. Aktivitas ini harus segera dikerjakan dan diselesaikan karena bisa jadi jika tidak segera diselesaikan akan berakibat fatal pada perusahaan bahkan hidup kita. Misal, terjadi kondisi darurat seperti kebakaran, banjir bandang, atau gempa bumi. Kita lompat pada kuadran yang ketiga, bagian yang tidak penting tetapi mendesak. Aktivitas ini juga harus segera dilakukan, meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap tujuan utama kita, karena bisa mengganggu pekerjaan Anda yang lain. Semisal, ada panggilan telepon, menerima tamu, atau undangan catering. Kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas ini biasanya tidak berhubungan dengan pekerjaan dan tujuan Anda sama sekali, namun bersifat hiburan. Misalnya, nonton YouTube, cek status WA, atau media sosial lainnya. Pada bagian inilah kita harus lebih membatasi waktu kita. Kembali ke kuadran yang kedua, aktivitas penting namun tidak mendesak. Aktivitas inilah yang akan membantu kita mencapai tujuan kita dengan baik dan akan memberikan keuntungan jangka panjang pada kita, seperti memperbanyak relasi untuk memaksimalkan penjualan, membuat jadwal kerja, memahami prosedur, dan lain sebagainya. Tentunya, aktivitas ini akan sangat bermacam-macam tergantung pada tujuan Anda. 3 habits yang pertama ini disebut juga merupakan habits yang berfokus pada diri sendiri. Dengan kita memahami dan mampu menjalankan 3 habits ini, diharapkan kita akan menjadi pribadi yang independen, bukan dependent. Lanjut pada kebiasaan 4, 5, dan 6 yang berkaitan dengan hidup kita dengan orang lain. Kebiasaan yang keempat adalah berpikir menang-menang atau think win-win. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Banyak unsur yang mempengaruhinya, karena perbedaan kepentingan, perbedaan urusan, atau bahkan sudut pandang, dan lain sebagainya. Terkadang dalam menentukan sebuah pilihan, kita akan membuat keuntungan untuk diri kita, dan akhirnya akan merugikan orang lain, atau bahkan sebaliknya. Akibat dari keputusan tersebut adalah hubungan kita dengan orang lain yang akan menjadi objek atas keputusan tersebut. Jika sekarang dia merasa kalah, maka di kemudian hari dia akan berpikir mencari suatu cara untuk bisa mengalahkan kita. Pada kebiasaan ini, kita diajarkan untuk mencari win-win solution atas pilihan yang ada, agar semua saling merasa diuntungkan
dan hubungan baik akan tetap terjaga antara kita dengan rekan kerja, klien, keluarga, dan pasangan kita. Lanjut pada kebiasaan yang kelima adalah cobalah mengerti orang lain terlebih dahulu supaya orang lain mengerti kita, atau seek first to understand, need to be understood. Kita awali bagian ini dengan sebuah cerita singkat. Ada seorang ayah yang memiliki anak yang suka membantah, atau biasa kita sebut ngeyel, dan tidak mau menerima nasihat dari seorang ayah tersebut. Lalu, si ayah pun bertanya kepada temannya, dan dia mendapat jawaban, "Bukankah untuk bisa dimengerti, kita harus mengerti orang lain terlebih dahulu?" Pada dasarnya, kita sudah menyadari bahwa hubungan yang harmonis dibentuk dari rasa saling mengerti. Namun ironisnya, banyak di antara kita yang mendengarkan untuk menjawab, bukan untuk mengerti. Padahal setiap orang memiliki pengalaman dan paradigma yang berbeda-beda. Tapi bukan untuk saling memahami, kita malah saling memaksakan paradigma kita untuk mengatasi masalah orang lain. Semisal, ada seorang karyawan dan temannya, mereka curhat tentang keadaan yang tidak menyenangkan di posisi pekerjaan yang sekarang dia miliki. Lalu temannya menasehati dengan membabi buta. Bukannya bersyukur masih bisa bekerja, seorang teman tersebut bukan mencari tahu lebih dalam tentang penyebabnya, tapi malah menyerangnya dengan membabi buta. Maka pada bagian ini, teman tersebut membuatnya menjadi seorang lawan yang dianggap tidak tahu apa yang dia rasakan. Cobalah untuk mendalami masalahnya dan memecahkan masalah yang ada bersama-sama dari perspektif yang sama. Kebiasaan yang keenam adalah sinergi. Bayangkan dalam sebuah ruang rapat, ada sekumpulan orang yang berbeda latar belakang. Mereka ingin menyelesaikan satu permasalahan dan masing-masing memiliki cara dan paradigma yang berbeda. Pada keadaan tersebut, mungkin sebagian orang menyarankan untuk berkompromi atau menyetujui pendapat yang dianggap paling baik. Namun kali ini tidak demikian. Kita harus bersinergi. Seorang pemimpin yang baik akan selalu mengambil keputusan dengan sinergi, bukan memaksakan satu pendapat yang ada. Menghargai pendapat dan paradigma adalah cara paling baik untuk menghasilkan solusi terbaik. Untuk melatih kebiasaan bersinergi, maka kita butuh kembali pada kebiasaan 4 dan 5. Contoh sederhananya, bayangkan kalau kita menyapu halaman hanya mengambil dari satu lidi terbaik saja, maka tidak akan ada hasil yang didapat. Namun, jika kita menyatukan semua lidi, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kebiasaan terakhir adalah asahlah gergaji. Kita akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang menggergaji pohon selama 6 jam. Namun, pohon itu tak kunjung terpotong. Lalu datanglah seorang tetangga dan berkata, "Kenapa Anda tidak mengasah gergajinya terlebih dahulu?" Dan si pemuda itu pun menjawab, "Saya tidak memiliki waktu untuk melakukan itu." Padahal, untuk mengasah gergaji hanya butuh beberapa menit, lalu akan membuat dia menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan lebih mudah. Mungkin terdengar konyol, namun kenyataannya sebagian besar dari kita melakukan hal yang sama dengan pemuda itu. Kita memiliki impian dan rencana besar, tapi seberapa sering kita mengasah diri kita untuk mempertajam satu-satunya gergaji yang kita miliki, yaitu diri kita sendiri. Ada 4 aspek dalam diri kita yang harus kita asah secara terus-menerus. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua mental, emosional atau sosial, dan terakhir adalah spiritual. Untuk mengasah aspek fisik, kita perlu berolahraga secara rutin, karena dengan fisik yang sehat, kita bisa bekerja keras untuk mencapai impian dan tujuan kita. Aspek mental, kita bisa mengasahnya dengan memperbanyak membaca buku, dan mengembangkan diri kita agar kita mampu memilih solusi yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Aspek emosional atau sosial, kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang terdekat dengan kita. Aspek spiritual, pada aspek ini kenalilah dirimu lebih dalam. Hal ini bisa diasah dengan melakukan meditasi, mempererat hubungan dengan alam, dan Tuhan. Mungkin 7 kebiasaan yang kita bahas kali ini sudah sering kalian dengar, dan dalam hati kalian pun berkata, "Kalau gini aja, aku sudah tahu dari awal. Ngapain ikut training ini?" Namun pada kenyataannya, banyak
yang belum bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang luar biasa ini. Cobalah untuk mulai menerapkannya dalam hidup Anda, dan jangan lupa bagikan juga pada orang di sekitar Anda. Karena cara terbaik belajar adalah dengan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Demikian training kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.